Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saya, Ibu Lucile Palar Rondonuwu, warga jemaat dari GPIB Jemaat Nazaret, Jakarta. Sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca firman Tuhan melalui program SPMAB Jumat pagi 18 Maret 2022. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika pada pagi ini kami berkesempatan untuk membaca firman Tuhan dan mengenal akan kebenarannya. Urapilah kami ya Bapa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Markus pasal 9 ayat 42 hingga yang ke-50 yang mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Renungan pagi terambil dari SBU yang diberi topik berilah contoh yang benar.
dengan ayat pedoman yang terambil dari ayat 42 yang mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Tingkah anak-anak memang terkadang lucu dan polos. Nampaknya mereka selalu berusaha ingin tahu dan mengikuti segala sesuatu yang pernah mereka lihat, dengar dan rasakan. Oleh sebab itu, anak-anak adalah pribadi yang butuh pelajaran dari orang tuanya, karena sejak mereka lahir, hidup mereka selalu diisi dengan belajar dari lingkungan sekitarnya. Disinilah orang tua sangat berperan dalam mendidik anak-anaknya supaya mengerti mana pengajaran yang baik dan yang buruk sebelum mereka mengikuti pengajaran ataupun peraturan dan kebiasaan yang salah. Ada banyak orang tua yang tidak peduli akan pertumbuhan mental dan moral anaknya. Beberapa dari mereka ada yang mengajari anak berbohong demi keuntungan pribadi, sehingga membuat si anak berpikir bahwa berbohong adalah hal yang biasa. Beberapa orang tua suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada anak, sehingga menurunkan rasa percaya diri anak dan membuat merasa tidak berguna ataupun rendah diri. Kebiasaan orang tua berkata kasar juga dapat membuat anak fasih berkata yang tidak pantas. Karena itu, kita harus hati-hati ketika bertindak dan berkata-kata kepada anak-anak, karena secara tidak langsung mereka meniru tingkah laku kita. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kita mengenai betapa pentingnya mendidik anak-anak dalam ajaran yang benar. Bagi mereka yang menyesatkan anak-anak adalah lebih baik bila lehernya diikatkan kepada batu kilangan yang sangat berat dan dibuang ke dalam laut. Anak-anak perlu dipandu dan diarahkan dalam menjalankan kerasnya kehidupan. Oleh karena itu, ajarlah selalu anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berlaku baik, cerdas, suka menolong, dan sukses di masa depan, menjadi berkat bagi sesama dan membanggakan orang tuanya. Amin. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami ke jalan yang benar, supaya mereka tidak tersesat dan menjadi anak yang berguna.
Kami pun pada saat ini mau berdoa untuk para dewan pengurus PKLU. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka biar ada damai dan sejahtera. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk kami para anggota PKLU. Tuhan kiranya memberkati kami dalam segala aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.